Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman sekalian, mudah-mudahan teman-teman semuanya sudah paham tentang penjelasan yang saya jelaskan tadi, ya. Baiklah, sekarang kita akan lanjutkan ke percakapan. Percakapan supaya penjelasan yang tadi lebih mudah untuk dipahami. Ad-dars al-khamis. Ad-dars al-khamis, pelajaran yang kelima. Sa'idun. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasir. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasir. Nah, perhatikan kata a atau hal artinya apakah, ya, apakah. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasir. Yasir la. Hadza kitabu Hamidin. Hadza kitabu Hamidin. Sa'id, aina kitabu Muhammadin. Aina kitabu Muhammadin. Yasir, huwa alal maktabi hunaka. Huwa alal maktabi hunaka. Sa'idun, aina daftaru Ammar. Aina daftaru Ammarin. Yasir, huwa ala maktabil mudarrisi. Huwa ala maktabil mudarrisi. Sa'idun, qalamu man hadha ya Ali. Qalamu man hadha ya Ali. Aliyu hadha qalamul mudarrisi. Hadha qalamul mudarrisi. Sa'idun, aina haqibatul mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi. Aliyun, hiya tahtal maktabi. Hiya tahtal maktabi. Nah, di sini teman-teman bisa memperhatikan kata kitabu Hamidin, ya. Kitabu Hamidin. Ini seperti yang sudah kita pelajari, namanya kitabu Hamidin. Kitabu mudhafun dalam bahasa Arab. Hamidin mudhafun ilaih. Nah, untuk nama seseorang itu tidak boleh kita tambahkan alif dan lam kalau misalnya asalnya tidak ada alif dan lam. Beda dengan halnya, coba teman-teman perhatikan, maktabul mudarrisi. Mejanya guru. Mudarrisun itu bukan nama seseorang, jadi bisa kita tambahkan alif dan lam. Maka kita tambahkan alif dan lam di sini. Al-mudarris. Maka dia menjadi maktabul mudarrisi. Mudarrisi kasroh. Akan tetapi ketika dia tidak ada alif lam, seperti daftaru Ammarin, karena Ammar nama seseorang, maka tidak boleh kita tambahkan alif dan lam. Maka akan tetapi harokat terakhirnya harus kasrotan. Ya, daftaru Ammarin. Nah, coba teman-teman perhatikan di latihan selanjutnya. Contoh, maktabun al-mudarrisu. Maka ketika kita menggabungkan antara maktabun meja dengan guru, maka dia menjadi meja guru. Maka dia menjadi maktabul mudarrisi. Maktabul mudarrisi artinya mejanya guru. Mejanya guru. Maktabun mudhafun al-mudarris. Al-mudarrisi mudhafun ilaih. Kata selanjutnya coba teman-teman perhatikan. Miftahun artinya kunci. Al-baitu rumah. Ketika kita menggabungkan antara kata miftahun dengan al-baitu, maka dia menjadi apa? Miftahul baiti.
Miftahul baiti artinya kunci rumah. Coba teman-teman perhatikan kata selanjutnya. Dukkanun artinya toko. Masya Allah, mumtaz. Dukkanun toko. At-tajiru pedagang. Nah, ketika kita menggabungkan antara kata dukkan dengan tajir, maka dia artinya tokonya pedagang, tokonya si pedagang. Nah, perhatikan ketika kita menggabungkannya, maka dia menjadi dukkanu at-tajiri. Dukkanu at-tajiri. Harokatnya kasroh terakhir ya. Dukkanu at-tajiri. Karena dia bukan nama seseorang. Kata selanjutnya, baitun. Apa makna baitun? Apa arti dari kata baitun? Rumah. Masya Allah. Muhandisun, al-muhandisu. Al-muhandisu artinya arsitek. Rumahnya seorang arsitek. Maka sama seperti yang di atas. Baitul muhandisi. Harokat terakhirnya kasroh karena di sini ada alif lam. Baitul muhandisi. Selanjutnya ismun. Ma makna ismun? Ismun nama. Al-waladu artinya anak laki-laki. Al-waladu anak laki-laki. Namanya anak laki-laki. Ismul waladi. Ismul waladi. Semua harokat yang terakhir kasroh. Selanjutnya kitabun. Kitabun artinya kitab. Allah. Ketika kita menggabungkan antara kitabun dengan Allah, maka harokat terakhirnya juga harus kasroh. Kitabullahi. Kitabullahi artinya kalam Allah. Kemudian bintun. Masih ingat kata bintun? Bintun lawan katanya dari al-walad. Bintun anak perempuan. At-tabibu artinya dokter. Bintun ketika kita menggabungkan antara kata bintun dengan tabib, maka artinya anaknya, anak perempuannya dokter. Bintu at-tabibi. Bintu at-tabibi artinya anak perempuannya si dokter. Miftahun. Miftahun artinya kunci. As-sayyaratu artinya mobil. Ketika kita menggabungkan antara kata kunci dengan mobil, maka dia menjadi kata kunci mobil. Dalam bahasa Arab kita katakan sama seperti yang di atas. Miftahu as-sayyarati. Miftahu as-sayyarati. Harokat terakhirnya harus kasroh. Dan di sini ditambahkan alif dan lam. Kita lihat latihan selanjutnya. Kitabun artinya kitab atau buku. Muhammadun nama seseorang. Nah, seperti yang saya katakan tadi, nama seseorang kalau misalnya pada asalnya tidak ada alif lam, maka jangan kita tambahkan alif lam. Makanya jawabannya di sini coba teman-teman perhatikan, kitabun Muhammadun. Ketika kita ingin mengatakan bukunya si Muhammad, maka dalam bahasa Arab kita katakan kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Karena kita tidak menambahkan alif dan lam, maka harokat terakhirnya harus kasrotan. Kitabu Muhammadin. Perhatikan kata selanjutnya. Qalamun. Qalamun artinya pulpen. Hamidun nama seseorang. Hamidun. Sama seperti halnya di atas, ketika nama seseorang tidak ada alif lam, maka jangan kita tambahkan alif dan lam.
Dan ketika kita ingin mengatakan pulpennya si Hamid, maka kita katakan qalamu Hamidin. Qalamu Hamidin. Kemudian baitun. Baitun artinya rumah. Abbasun. Abbas nama seseorang. Ketika kita ingin mengatakan rumahnya si Abbas, maka kita katakan dalam bahasa Arab baitu Abbasin. Baitu Abbasin. Selanjutnya ghurfatun. Ghurfatun. Ma makna ghurfatun? Ghurfatun artinya ruangan. Ali nama seseorang. Ketika kita ingin mengatakan ruangannya si Ali, maka kita katakan dalam bahasa Arab ghurfatu aliyin. Ghurfatu aliyin. Kemudian kata selanjutnya daftarun. Daftarun. Daftarun artinya buku tulis. Daftarun. Kemudian ada kata sa'idun. Sa'idun. Ketika kita ingin mengatakan daftarnya atau buku tulisnya si Sa'id, maka dalam bahasa Arab kita katakan daftaru Sa'idin. Daftaru Sa'idin. Kemudian kata selanjutnya mindilun. Mindilun artinya sapu tangan. Yasir. Yasir nama seseorang. Ketika kita ingin mengatakan sapu tangannya si Yasir, maka dalam bahasa Arab kita katakan mindilu Yasirin. Jangan kita tambahkan alif dan lam di sini karena untuk nama seseorang kalau misalnya pada asalnya tidak ada alif dan lam, maka jangan kita tambahkan alif dan lam. Selanjutnya, kata selanjutnya komisun. Komisun, teman-teman masih ingat komisun artinya apa? Pakaian atau baju. Ammar, ammarun. Ketika kita ingin mengatakan bajunya si Ammar, maka dalam bahasa Arab kita katakan komisu ammarin. Komisu ammarin. Kemudian yang terakhir sarirun. Sarirun artinya ranjang. Ranjang. Ketika kita ingin mengatakan ranjangnya si Khalid, ranjangnya si Khalid, maka dalam bahasa Arab kita katakan sariru Khalidin. Sariru Khalidin. Nah, mudah-mudahan teman-teman sekalian paham. Kalau misalnya ada yang belum paham atau kurang paham tentang pelajaran kita pada hari ini, bisa langsung ditanyakan. Barakallahu fikum.